Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ananda Vidya Maharani, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas tentang tujuan membaca dan juga aspek-aspek membaca. Pasti pada penasaran kan? Ya udah yuk, langsung aja kita bahas. Yang pertama, tujuan membaca. Nah, untuk tujuan utama membaca ini sendiri yaitu adalah untuk mencari dan memperoleh informasi, mencakup isi dan memahami makna bacaan. Henry Guntur Tarigan mengemukakan 7 tujuan membaca. Yang pertama, membaca untuk memperoleh rincian-rincian atau fakta-fakta. Di dalam bahasa Inggris disebut juga dengan reading for details or fact. Kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama atau reading for main ideas. Misalnya saja untuk mengetahui mengapa hal tersebut termasuk ke dalam topik yang baik dan menarik. Yang ketiga yaitu membaca untuk mengetahui urutan susunan organisasi cerita, seperti mengetahui dan menemukan apa yang terjadi di setiap bagian cerita. Yang keempat ada membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. Contohnya itu menyimpulkan apa yang terjadi pada tokoh. Yang kelima, membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk mengklasifikasikan. Seperti apa yang lucu di dalam cerita, apakah cerita ini benar atau tidak benar. Yang keenam, membaca menilai, membaca evaluasi. Contohnya, apakah kita ingin berbuat seperti cara sang tokoh bekerja di dalam cerita tersebut. Yang ketujuh, membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Dilakukan untuk menemukan bagaimana caranya sang tokoh berubah, bagaimana hidupnya berubah dari kehidupan yang kita kenal, dan bagaimana dua cerita mempunyai persamaan. Itulah tadi 7 tujuan membaca menurut Henry Guntur Tarigan. Nah, ada lagi nih pendapat ahli lain tentang tujuan membaca, yaitu menurut Nur Hadi. Menurut Nur Hadi, tujuan utama membaca yang pertama yaitu adalah memahami secara detail dan menyeluruh isi buku. Nah, jadi kalau kita benar-benar membaca, kita pasti akan paham apa maksud dari bahan bacaan kita tadi. Sia-sia kan kita udah capek-capek membaca, tapi kita nggak paham apa yang kita baca. Yang kedua, menangkap ide pokok atau gagasan utama secara tepat. Kalau kita nggak baca, kita nggak bakalan tahu yang mana ide pokok atau gagasan utama dalam bahan bacaan tersebut. Ketiga, mendapatkan informasi tentang sesuatu. Jadi, jika kita banyak membaca, informasi apa saja yang ingin kita cari, pasti akan kita temukan atau kita dapatkan. Yang keempat, mengenali makna kata-kata. Di saat kita membaca, ada kalanya kita menemukan kesulitan untuk memahami atau memaknai sebuah kata-kata. Nah, biasanya di dalam bahan bacaan itu sendiri sudah dijelaskan, sehingga membuat kita atau membantu kita memahami makna dari kata-kata tersebut. Kelima, ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat sekitar. Misalnya pengadaan siskamling yang kita ketahui dari berita yang diumumkan oleh ketua RT di grup WhatsApp khusus masyarakat sekitar. Yang keenam, ingin memperoleh kenikmatan dari karya sastra. Karya sastra itu sangat beragam. Dengan banyak membaca, kita akan mengetahui, kita akan memperoleh, kita akan merasakan apa saja kenikmatan yang ada di dalam karya sastra tersebut. Yang ketujuh, ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia. Di zaman teknologi yang serba canggih ini, berita sangat mudah untuk kita dapatkan, bahkan berita dari luar negeri sekalipun. Nah, kunci utamanya adalah harus rajin membaca. Dengan rajin membaca, kita pasti akan mengetahui apa saja yang terjadi di seluruh dunia. Yang kedelapan, ingin mencari merek barang yang ingin dibeli. Dan yang kesembilan, untuk menilai kebenaran gagasan pengarang. Itulah tadi 9 tujuan membaca menurut Nur Hadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu aspek-aspek membaca.
Secara garis besar, terdapat dua aspek membaca. Yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis, yang dianggap berada di urutan yang lebih rendah. Aspek ini mencakup yang pertama, pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi, dan kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Yang kedua, keterampilan yang bersifat pemahaman, yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup memahami pengertian sederhana, memahami signifikasi atau makna, evaluasi atau penilaian, dan kecepatan membaca yang fleksibel yang disesuaikan dengan keadaan. Nah, itulah penjelasan tentang tujuan membaca dan juga aspek-aspek membaca. Semoga semuanya paham dan ilmu ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.